Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman operator, teman-teman proktor, dan teman-teman teknisi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan limpahan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita mau berbagi kepada teman-teman terkait dengan menghadapi ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer tingkat SD yang akan dilakukan minggu depan ya teman-teman. Jadi sebelum pelaksanaan itu dimulai, sebaiknya kita yang modalnya semi online harus melakukan sinkronisasi PHD dulu. Jadi untuk pelaksanaan ANBK itu kita harus memiliki PHD yang sudah disinkron supaya nanti pelaksanaan ANBK semi online-nya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik teman-teman, sesuai dengan sekolah kami lakukan, kami memiliki jadwal ANBK tingkat SD yang akan berlaku di sekolah kami ini. Kita lihat dulu di website ANBK-nya teman-teman. Di sini ada jadwal sinkronisasi, jadi teman-teman harus merujuk kemari. Kalau sebelum tanggal ini tidak akan bisa dilakukan sinkronisasi. Jadi kalaupun sudah lewat tanggalnya itu, kalau belum pelaksanaan ANBK dilakukan, masih bisa melakukan sinkronisasi. Namun kalau sudah melakukan kegiatan ANBK, artinya kegiatan ANBK itu sudah berjalan, tidak akan bisa melakukan sinkronisasi lagi teman-teman. Jadi di sini kita berdasarkan website ANBK ini, sekolah kami ini ditumpangi oleh 4 sekolah teman-teman, ditumpangi oleh 4 sekolah SD. Kemudian pelaksanaannya dimulai hari Senin. Jadi di sini jadwal sinkronnya itu ada tanggal 13 November hari ini ya, pukul 8. Jadi dari jam 8 tadi sudah mulai bisa disinkronkan. Kalau belum masuk tanggal dan jam ini, posisi proktor kita, ID proktornya hanya akan standby. Jadi belum bisa dilakukan sinkronisasi. Tapi kalau sudah masuk tanggal dan jamnya ini proktor kita akan aktif dan bisa melakukan sinkronisasi. Langsung saja teman-teman. Di sini kita lihat dulu berita terakhir. Yap, di sini disebutkan patchingnya sudah bisa dilakukan. Untuk pelaksanaan ANBK SD ini, sekolah menggunakan new PHD versi 13.0 ya. Belum pernah di patching sebelumnya dan melakukan auto patching dengan cara ini. Ini ada prosedurnya di sini disebutkan teman-teman. Jadi kita tinggal mengikuti, tapi kita harus memiliki PHD dan yang lain yang kita butuhkan. Kita lakukan sinkronisasi. Sebelumnya teman-teman pasti sudah menginstalkan Oracle-nya ya. Jadi di sini saya sudah memiliki Oracle-nya teman-teman. Di sini saya masih memiliki, ini saya hapus dulu PHD yang gladi kemarin ya, tingkat SD. Sekarang saya mau ganti yang ini ke pelaksanaan ANBK. Oke, di sini sudah kosong. Jadi kita buat ini PHD yang baru. Buat namanya nih teman-teman. Namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau gimana teman-teman rasa bagus untuk buat namanya itu terserah, karena bebas. Di sini saya buat saja ANBK besar ya, ANBK SD. Kemudian tipenya ini sama saja teman-teman, biar seperti itu. Lanjut ke versinya, ini pilih yang Windows 2012 64 bit. Oke, itu dia. Kemudian next. Ini karena saya memiliki RAM-nya itu ada 8 GB, jadi saya bagi dua ya teman-teman. Saya bagi dua, saya buat 4 sekian ini. Kemudian kita next. Nah, di sini kita use exciting virtual PHD-nya itu ya. Jadi sebelum kita melakukan ini, sebaiknya teman-teman siapkan dulu PHD-nya untuk bisa di patching. Jadi di sini saya sudah memiliki PHD-nya. Oke, di sini dia PHD-nya teman-teman. Jadi saya punya PHD ini ada 22 bagian atau 22 part. Sebetulnya sama ya. Yang manapun bisa, salah satu kita ekstrak untuk dijadikan PHD yang bisa di patching untuk melakukan sinkronisasi persiapan ANBK. Jadi di sini saya pilih yang 14 saja ya. Sebetulnya bebas teman-teman, yang manapun bisa dilakukan ekstrak dulu. Kita tunggu teman-teman. Oke, baik, setelah diekstrak teman-teman, pastikan di folder hasil ekstraknya itu sudah ada atau terdapat PHD-nya. Silakan di double klik saja ya. Ya, berarti ini ada PHD-nya teman-teman. Ada sebagian part itu tidak ada PHD-nya teman-teman. Jadi di sini ada sebagian setelah diekstrak, ada yang tidak ada PHD-nya di dalam. Yang ada hanya Chrome-nya dan Oracle, kemudian VirtualBox-nya, hanya itu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman setelah diekstrak itu buka dulu, pastikan ada PHD-nya. Kita setting dulu ya, cara settingnya dulu.
kita buka new, kemudian kita buat namanya, terserah namanya, terserah teman-teman yang mana yang menurut teman-teman oke, situ aja dibuat. Di sini saya buat AMBK PSB. Selanjutnya yang mesin foldernya ini biarkan saja seperti itu, tipenya juga biarkan saja seperti itu. Yang perlu dirubah adalah versinya saja. Versinya itu kita rubah menjadi versi Windows 2012 64 bit ya. Jadi langsung next. Kemudian di sini karena RAM-nya saya memiliki ada 8 GB, 8000 MB ini sama dengan 8 GB ya. Jadi saya bagi dua. Saya buat 4 sekian teman-teman. Ya, 46 sekian. Kemudian klik next. Nah, di sini kita disuruh memilih hard disk. Disinilah kita memasukkan PHD yang sudah kita ekstrak tadi. Kemudian gunakan yang paling bawah ini, use an exciting virtual hard disk file. Kemudian di sini masih empty ya. Klik yang sebelah sini teman-teman. Klik. Kemudian kalau di sini masih empty, kita klik yang add. Yang ini teman-teman. Klik add. Kemudian pilih PHD yang sudah kita ekstrak tadi, yang sudah kita keluarkan tadi. Saya tadi taruhnya di sini ya. Oh, bukan di sini. Ya, di sini dia. Ini dia PHD teman-teman. Pilih PHD-nya, kemudian klik open. Selanjutnya pilih yang choose. Oke. Kemudian pilih create. Ya, ini mesinnya sudah jadi tapi belum disetting ya. Mesinnya sudah jadi namun belum disetting. Selanjutnya kita klik yang setting teman-teman. Setting. Nah, di sini ini biarkan saja seperti ini. Kita masuk ke sistem. Sebaiknya sistem ini yang floppy dan opticalnya ini dihapus saja, dibuang saja centangnya, karena ini floppy disk tidak ada lagi ya, ini zaman-zaman dulu yang ada. Optical ini untuk ROM ya, untuk CD atau DVD, ini dibuangkan saja, pakai hard disk saja. Kemudian prosesornya, karena prosesornya ada 8, saya naikkan teman-teman, saya buat menjadi 4 ya, saya bagi 2. Jadi akselerasinya ini biarkan saja seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke display. Kita lihat dulu displaynya, ini biarkan saja teman-teman. Store-nya juga biarkan saja seperti itu, audionya sama. Selanjutnya kita berangkat ke network. Nah, di network ini perlu teman-teman ketahui, sebelum men-setting PHD ini, teman-teman harus hidupkan dulu klien minimal 1 yang terhubung ke server. Ini kan posisinya saya di komputer server. Jadi teman-teman harus hidupkan dulu komputer klien dan hubnya tentu teman-teman. Jadi antara server dan klien ini terhubung. Jadi di sini kita lihat ada 4 adapter ya. Jadi di sini pengaturan networknya ini atau pengaturan jaringannya ini ada banyak teman-teman yang keliru. Jadi teman-teman harus pahami yang di bagian ini teman-teman. Jadi kita pastikan dulu, kita lihat dulu di jaringannya. Silahkan klik bagian jaringan ini ya teman-teman. Klik kanan, kemudian open network and set internet setting. Kita lihat dulu di jaringannya sebelah sana apa yang ada, kan yang adapter option ini ya. Oke, baik, di sini ada 3 jaringan ya. Jadi yang kita pakai ini 2 teman-teman. Yang pertama itu adalah yang internet access. Ini adalah yang perlu teman-teman pahami, itu nama device-nya ini. Ini ada 3, yang kita pakai itu hanya 2. Pada dasarnya ini yang nomor 2 ini, NIC 1 dan NIC 2 ini dia sama, tapi perbedaannya itu hanya ada pada tagar 2-nya ini saja teman-teman. Jadi yang internet akses ini adalah jaringan internet yang dari router langsung ke server. Jadi di sini kita akan pilih yang ini, yang di adapter 1 ini adalah yang ke klien. Jadi di sini kita pilih bridge adapter ya. Yang ini biasanya dia akan muncul namanya nanti di bawah sini. Nah, jadi di sini namanya ini name sama dengan yang di sini teman-teman. Name device name-nya ini sama dengan yang di sini tadi. Ya, ini. Jadi kita pilih yang ada tagarnya ini teman-teman. Yang no network access itu untuk klien ya. Ingat, ini untuk klien. Jadi ini nanti untuk server. Untuk klien ini yang paling banyak kita setting. Untuk klien ini kita pilih yang ada tagarnya tadi ya. Jadi ini kita buat untuk klien. Yang bawahnya ini nggak usah diganggu, biar aja seperti itu.
Kemudian kita masuk ke adapter 2. Adapter 2 ini adalah untuk server, artinya dari router ke server. Jadi tinggal kita centang saja enable network adapternya ini. Namun di attach to-nya ini kita pilih yang NAT. NAT ini artinya otomatis, teman-teman. Jadi server otomatis akan membaca jaringan yang dimasukkan dari router. Artinya itu yang ini, yang internet service-nya ini, yang ada internet aksesnya ini langsung masuk ke server. Jadi begitu ya teman-teman. Yang adapter pertama ini untuk klien yang kita hubungkan ke hub, kemudian dari hub nanti ke klien. Kemudian yang adapter 2 ini untuk server. Jadi dari router ke server. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman memahami. Tinggal kita simpan. Oke, di sini sudah tersetting teman-teman. Sudah kita setting networknya atau jaringannya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, seperti saya bilang di awal tadi, sebelum melakukan sinkronisasi, pastikan teman-teman sudah menghidupkan komputer klien minimal 1 unit ya, 1 klien. Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa tutup. Yang ini tadi sudah bisa kita tutup juga, tutup. Ini kita minimize saja. Selanjutnya kita masuk ke ID propernya. Kita masuk melalui exam bro admin ya, exam bro admin. Klik kanan di sini, kemudian run as administrator. Kita sudah masuk kemari. Setelah kita masuk ke sini, yang pertama kita setting dulu. Biasanya sudah lengket sih, tapi sebaiknya kita lihat dulu, kita pastikan di set Chrome-nya teman-teman. Chrome-nya itu di sini sudah masuk ya. Chrome-nya sudah masuk. Biasanya kalau sebelum masuk kita pilih yang local disk yang C, ambil ke program file, kemudian pilih Google, klik Chrome, aplikasi, kita pilih yang logo Chrome-nya ini teman. Ini kita open supaya Chrome-nya itu nanti baca Chrome yang sudah kita setting tadi. Langkah selanjutnya adalah kita pilih PHD yang sudah kita setting tadi. Untuk men-setting PHD-nya itu kita pilih, masukkan tadi, kita klik yang ini, set virtual machine name-nya ini. Kita klik. Kemudian di sini belum nampak ya, virtual machine-nya itu belum nampak. Kita pilih yang tangga panah ke bawah ini, teman-teman. Ya, di sini yang saya setting tadi di AMBKSD, kita pilih yang ini. Kemudian klik set. Jadi di sini pastikan ini tidak ada yang error lagi, teman-teman. Yang hostnya ini prosesornya, kemudian ini RAM-nya, di bawah ini sudah masuk semua. Di sebelah sini juga posisi powernya masih off karena belum kita start ya, nanti kita start. Jadi di sini pastikan tidak ada error lagi di sebelah sini teman-teman. Kalau sudah tidak ada error lagi di sebelah sini, kita bisa klik start virtual machine. Kalau muncul seperti ini, kita tutup saja yang ini ya teman-teman. Kita tutup saja. Di sebelah sini klik tanda 3 titik ini, kemudian pilih yang exit. Nanti akan masuk Chrome yang kita setting di awal tadi teman-teman. Oke, CBT Sync-nya sudah muncul, cuman dia minta di update ya atau pembaruan. Klik saja pembaruan supaya nanti di sini berubah versinya. Di sini versinya masih versi 13.0.0 dan 1. Sebetulnya versi yang terbarunya itu adalah 13.0.0 dan 13. Mudah-mudahan setelah kita klik pembaruan akan berubah menjadi versi 13.0.013. Klik pembaruan langsung teman-teman. Pada proses ini silahkan ditunggu saja ya, sesuai dengan instruksi yang muncul. Mohon menunggu, jadi teman-teman harus bersabar. Baik, di sini disebutkan bahwa patchingnya sudah berhasil teman-teman. Jadi kalau sudah berhasil seperti ini, mudah-mudahan CBT Sync kita sudah aktif ya. Tinggal nanti melakukan sinkron saja. Jadi di sini untuk keluar dari sini kita bisa klik logout atau bisa tekan juga dengan menekan tombol di keyboard sesuai dengan perintahnya di sini, tekan ALT dan F4. Oke, di sini sesuai dengan yang di website tadi, versinya sudah berubah ya teman-teman. Jadi CBT Sync-nya sudah berubah, versinya 13.0.0 dan .13. Jadi di sini ID Proctor-nya masukkan sesuai dengan ID Proctor yang diberikan di website AMBK. Begitu juga dengan password-nya sesuai dengan yang tertera di website AMBK itu dimasukkan kembali. Kalau serial number-nya ini tidak usah diganggu, biarkan saja seperti itu.
Jadi apa yang ada di ID Proctor di web ANBK itu semuanya dimasukkan. Kita lihat dulu di website ANBK-nya. Di sini kita bisa lihat di Asesmen Nasional Komputer Proctor. Oke, ini dia teman-teman. Ini dia ID Proctornya. Kita sesuaikan dengan yang di sini. Kita masukkan ke CBT Sync-nya. Jadi passwordnya juga yang ini ya. Kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, setelah kita masukkan ID Proctornya dan passwordnya, silakan klik submit ya. Oke, baik, di sini status CBT Sync kita sudah aktif ya. Jadi kalau sudah statusnya aktif seperti ini, artinya sudah siap untuk disinkronkan. Sebelum kita melakukan sinkronisasi ini, kita lakukan backup dan hapus dulu, teman-teman. Setelah kita lakukan backup dan hapus nanti, baru kita masuk ke bagian sinkron. Setelah bagian backup dan hapus ini muncul seperti ini, silakan klik backup. Oke, setelah ini sudah selesai di backup ya teman-teman. Ikuti aja perintah yang ada di sini. Backup sudah selesai, silakan mendownload data dengan klik di sini katanya. Silakan klik saja. Hasil dari backupannya ini akan langsung tersimpan di backup di sini ya. Nanti bisa dilihat di bagian backup atau bagian download di folder komputer ini. Setelah dilakukan backup, klik hapus karena di sini perintahnya adalah backup dan hapus. Kita klik hapus ya. Ini kita pilih centang yang dulu, baru diklik iya ya. Ini apakah Anda yakin untuk menghapus semua data? Klik centang saja, kemudian klik iya. Baik, di sini proses penghapusan data berhasil sesuai dengan yang muncul di sini ya. Di sini pertama tadi backup mulai dilakukan, kemudian hapus data berhasil. Di sini sudah selesai. Jadi kita masuk ke download, status download ya. Baik, di sini silakan melanjutkan proses sinkronisasi. Katanya sini datanya masih 0 ya. Jadi nanti data 1 sampai dengan data 9 itu yang paling banyak itu adalah data 4 dan 5. Di sini yang akan lebih lama proses sinkronisasinya, teman-teman. Di sini setelah sampai di sini silakan tutup. Kemudian tombol sinkron ini tanda merah, baru bisa kita lakukan start sinkron. Klik saja start sinkronnya dan tunggu sampai dengan selesai. Oke, baik teman-teman, di sini prosesnya sudah selesai ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan passwordnya lagi sesuai dengan yang ada di website ANBK, teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Oke, baik, sudah siap ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di kelompok tes status peserta. Ya. Daftar peserta. Oke, di sini dia sudah masuk ya. Jadi di sini kita sudah atur, jadi ada 94 orang. Jadi di sini yang di sesi 1, sesi 2 dan seterusnya. Lihat di statusnya. Oke. Ini adalah tugas kita terakhir teman-teman. Transfer respondennya tidak valid. Jadi kita tidak bisa masuk ke status tes apabila transfer respondennya tidak valid. Jadi kita harus buat dulu transfer respondennya supaya nanti bisa kita lihat status tesnya bisa kita masukkan. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk transfer responden nanti kita buat video yang berikutnya supaya lebih nyaman. Baik teman-teman, terima kasih. Silakan dukung channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan komen. Kalau ada yang kurang paham kita diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.